Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ini dia kelanjutannya. Pelatihan seorang kakek misterius pada Kusuma masih berlanjut. Apa kau pernah melakukannya pada manusia? Aku masih berusaha mencari tahu berapa besar kemungkinanku selamat. Pernah aku melakukannya pada 3 orang tentara Jepang. Jelasnya sambil duduk. Bagaimana hasilnya? Selidikku, cukup bagus. Tak ada yang mati. Jawabnya dengan nada yang terpotong. Tapi aku pun melanjutkan. 2 orang lumpuh total. Mereka tak bisa menggerakkan seujung jari pun dan mati kelaparan. Lagi-lagi ia menganggap hal itu lucu. Yang satu lagi, kini aku benar-benar takut mati. Ia selamat, berhasil menjadi kuat. Ia mengangguk dengan puas. Di mana dia sekarang? Kuharap dia masih hidup. Tewas. Nyawa manusia itu sangat amat berharga, bocah. Kau harus menggunakan setiap nyawa dengan baik. Ia menasihatiku. Terserah, aku tak paham. Tapi intinya, ketiga-tiganya mati pada akhirnya. Aku pun menyimpulkan. Tapi yang ketiga mati bukan karena pelatihanku yang ini. Ia membela diri rupanya. Malam semakin larut, udara dingin berhembus. Rasanya perlahan ribuan jarum menusuk kulitku tak beraturan. Aku masih dengan posisi yang sama, sementara si kakek tertidur lelap di sampingku. Bulan sabit menjadi penerang, nyanyian serangga malam menjadi laguku tidur. Nyatanya tubuhku ini kaku, sama sekali tak bisa digerakkan meski ingin. Aku mulai menutup mata, membiarkan diriku tidur sambil memasang kuda-kuda. Cipratan air di wajahku membangunkanku. Rupanya hari telah berganti lagi. Siang hari tiba dengan sengatan matahari yang biasa. Ini makananmu hari ini, kunyah. Aku disuapi talas yang telah matang dibakar seukuran 3 jari. Hup, mulutku seketika penuh. Dengan susah payah aku akhirnya bisa menelannya juga. Minumlah. Kini si kakek menempatkan bambu yang dibuat dari cangkir dengan air penuh ke mulutku. Ku tegak hingga habis. Bagus. Sekarang kita akan menunggu, ujarnya. Menunggu apa? Tanyaku. Dia tak menjawab. Lalu beberapa saat kemudian, seluruh tubuhku rasanya terbakar hebat. Panas menjalar di setiap sendi. Kulitku terlihat memerah. Terakhir aku memuntahkan darah hitam kental. Itu, katanya saat melihatku kesakitan. Ia mengambil lagi ular dan kalajengking dari udara kosong. Bukan ditempatkan di punggung tangan atau mata kaki seperti sebelumnya, tapi ditempatkan mengelilingi leherku. Kurasakan setidaknya ada 6 jarum yang tertancap. Taring ular di kanan dan kiriku. Begitupun dengan taring kalajengking dengan posisi yang sama. Saat aku ingin berbicara, kini kerongkonganku tak dapat bergerak. Lidahku keluh. Leher, pipi, seluruh kepalaku kebas. Hanya mataku yang masih bergerak bebas. Kau akan seperti ini sampai pelatihannya selesai, ucapnya saat melihat mataku. Aku melotot tak percaya. Tenanglah, kau tidak akan mati meski tidak makan atau minum sekalipun. Aku membuang pandanganku. Kau tak percaya? Rupanya ia dapat membaca maksudku. Baiklah, baik. Akan kuceritakan sedikit tentangku. Dan kini ia sepertinya akan mulai bercerita sesuatu. Aku mencari kekuatan hidup abadi. Aku menyadari bahwa dunia terlalu indah untuk dinikmati dengan batasan waktu. Aku lalu berguru pada beberapa orang selama berpuluh-puluh tahun. Tapi semua yang kudapat selalu tidak lengkap, tidak sempurna. Dan akhirnya, aku bisa menyempurnakan hidupku. Sederhana bukan?
Ia menunggu responku. Aku hanya mengedipkan mata 2 kali. Biarlah. Aku seperti bicara dengan batang pohon. Ya, kakek tua berbaring dan membalikkan badannya memunggungiku. Ia tidur, meninggalkanku dengan keadaan lebih menyiksa dari sebelumnya. Rasa hangat masih menjalari tubuhku seolah berputar-putar. Seolah ingin sedikit melupakan kenyataan ini. Kututup mataku, kembali tidur. Udara dingin yang biasa kurasakan membangunkanku. Hari telah malam, dan ini malam keduaku. Kakek tidak ada. Sial. Aku panik. Ia tak ada di tempatnya. Sudah bangun. Ia berjalan membawa kayu bakar. Aku melihatnya lega. Ia mengumpulkan kayu bakar, menyusunnya dan membakarnya. Api pelan-pelan menyulut. Bunyi retakan kayu terbakar menjadi suara baru di malam ini. Kita lanjutkan, ujarnya datar. Apalagi ini? Belum cukupkah siksanya? Kakek itu mulai membaluri tubuhku dengan getah, entah dari pohon apa. Ia tak melewatkan setiap inci dari tubuhku, bahkan hingga ke bagian vital sekalipun. Aku masih keheranan apa yang sebenarnya yang akan ia lakukan. Lalu ia berjalan ke arah api unggun, mengambil sebatang kayu yang terbakar dan mengacungkannya ke arahku. Aku pernah melakukannya pada diriku sendiri. Tenang saja, ujarnya sambil mendekatiku. Aku tak paham apa maksudnya. Dan selanjutnya barulah aku mengerti. Saat api menjilat tubuhku yang penuh dengan getah, ia menyala seketika. Aku dibakar hidup-hidup. Aku berusaha berteriak, dan aku mengalami kesakitan yang begitu hebat yang pernah aku rasakan seumur hidupku. Kakek itu masih berdiri di depanku, melihatku dengan tenang terbakar seolah itu bukan apa-apa. Aku mulai bisa mencium bau dagingku sendiri yang terbakar. Panasnya tak dapat aku gambarkan. Aku sedang berada di neraka. Isi kepalaku mendidih. Mataku mulai kehilangan penglihatannya. Dalam kesakitan yang tak terkira, aku hilang kesadaran pelan-pelan. Apa aku mati dalam keadaan dibodohi seperti ini? Entah berapa lama aku tak sadarkan diri, aku terbangun dari pembaringan. Suara serangga malam, bulan sabit yang sama, bau hutan yang dingin, semuanya sama. Sempat berpikir bahwa apa yang aku lalui hanyalah mimpi. Kau tidur selama 5 hari. Suara yang kukenal membuyarkan pikiranku. Itu si kakek keji. Kau, apa yang kau lakukan? Aku membentaknya dan bersiap untuk menerjang. Kau tidak sadar? Ia memancing. Aku diam. Aku mencoba berpikir lebih jernih. Tubuhku tidak terbakar. Aku bisa bergerak. Aku bisa bicara. Dalam keadaan heran, si kakek menepuk pundakku. Kita perlu mencobanya, bukan? Tawarnya. Coba. Aku memastikan. Tentu, tubuh barumu. Ia sedikit bersemangat. Sekarang lihat. Ia menunjuk ke depan. Sosok tinggi besar berbulu ternyata berdiri di sana. Aku terperangah. Ukurannya bisa jadi 3 kali lipat tubuhku. Ia membawa sabit besar di tangannya. Ia kini mendekatiku sambil tersenyum memperlihatkan taringnya yang mungkin sebesar lenganku. Ayo lawan aku, bocah. Gila, apa maksudnya ini? Ayo lawan dia, atau kau ingin mati tanpa perlawanan? Kakek sial itu setengah mengancam. Terserah. Aku pernah merasakan mati terbakar sekali. Sepertinya mati terinjak bukan hal sulit. Aku setengah mengeluh dan berjalan ke arahnya. Bagus. Tawanya menggelegar mengganggu seisi hutan. Ia mengayunkan sabitnya mengarahkan tepat ke tubuhku, seperti ingin memotongku menjadi 2. Aku menunduk mengelak, lalu berlari ke arahnya. Aku mengarahkan pukulanku pada betisnya. Meski sadar apa yang aku lakukan percuma, entah apa yang terjadi, tapi percikan api muncul dari kepalan tanganku dan membakar betisnya sedikit. Bocah sial! Tampaknya aku membuatnya marah. Ia mengayunkan sabitnya ke segala arah dengan cepat. Ush! Aku masih mencari celah di antara ayunan sabitnya. Aku merasa entah bagaimana aku bisa menangani makhluk ini. Hingga saat satu ayunan sabit yang tak bisa aku hindari. Tanpa sadar,
Aku memukulnya dan terjadi ledakan. Dari itu membuat sabitnya terpental ke belakang. Aku tersenyum. Rupanya aku bisa melakukan hal itu juga. Tak butuh waktu lama aku berpikir. Aku melemaskan badanku dan menghampirinya dengan santai. "Kau meremehkanku?" Ia mengayunkan lagi sabitnya. Aku tak menghindar, malah ku tepis. Dan lagi-lagi terjadi ledakan yang sama. Saat sabitnya terpental lagi ke belakang, aku melompat. Meski lompatanku hanya setinggi perutnya, itu cukup. Kuarahkan tinjuku dengan sekuat tenaga. Lalu ledakan besar terjadi. Boom! Aku berhasil melukai makhluk itu hingga perutnya berlubang. "Aku mengakuimu, bocah." Makhluk itu menurunkan sabitnya dan ajaibnya luka yang kubuat mulai menutup tanpa bekas. Setelah itu dia berbalik pergi meninggalkanku. Pertarungan yang hebat. Tinggal beberapa hari lagi kau bisa keluar dan kembali ke kediaman Han. Ya, kakek Sel itu juga pergi tanpa mengatakan apapun lagi setelahnya. Dan aku mencoba apa yang bisa aku lakukan dengan ajian yang baru saja aku dapat. Ada rasa puas karena aku bisa melalui setiap siksaan tak manusiawi dari kakek gila itu. Bahkan aku meragukan jika dia masih manusia. Hari yang kutunggu datang juga pada akhirnya. Genap sudah 1 bulan hukumanku di hutan wetan. Aku kembali ke kediaman Han dan bersiap untuk memenuhi sumpahku. Saat pertama kali menginjakkan kaki, tak ada yang menyambutku selain bocah perempuan berusia 3 tahun yang sedang bermain pasir. "Orang gila, wah!" Ia berlari tepat saat melihatku. Lalu seorang wanita yang seperti ibunya datang. "Den Kusuma?" Ia memastikan. "Iya, Bi, ini saya," jawabku. "Syukur Raden udah pulang. Ayo ke belakang, kita bersihkan dulu badanmu," ujarnya sambil menarikku. Aku dimandikan olehnya, telanjang bulat di hadapan bocah perempuan tadi. Ia hanya memperhatikanku sambil bersembunyi di balik ibunya. Setelah selesai, aku menemui ibu. Ia hanya menatapku dengan pandangan sayu. Sebentar, lalu kembali masuk ke ruangannya. Lalu aku pergi ke pintu bangunan utama, menunggu Kitaruban keluar. Saat ia keluar bersama Arga, Rima, dan Sari, ia hanya mengatakan, "Baik, hukumanmu selesai." Sementara yang lain melihatku seperti ketakutan. Mereka masih mengingat kejadian tempo hari rupanya. Aku pun pergi mencari si bajingan Praga. Ia tak pernah pulang sekalipun. Sudah pasti di tempat pelacuran, maka aku akan ke sana. Beberapa hari kemudian setelah persiapanku memadai, aku menunggu hingga malam di depan sebuah distrik merah. Bangunan bekas Belanda itu berdiri angkuh. Beberapa laki-laki keluar masuk, sementara perempuan dengan pakaian terbuka menggoda silih berganti. Orang yang aku cari akhirnya muncul. Ia berbicara dengan salah seorang wanita lalu masuk ke dalam. Aku pun mengikuti dari belakang dengan jarak agak menjauh. "Hei bocah, apa yang kau lakukan di sini?" Rupanya seorang pria dengan tubuh besar menahan pundakku. "Kau lupa padaku, Paman?" Aku menoleh ke arahnya. "Ah, bukankah kau anak dari salah satu pelacur sini? Siapa namanya?" "Oh astaga, sudahlah, nama mereka sering berganti. Ada apa kau kesini?" Ia berbicara tanpa henti. "Hanya mengenang. Aku ingin bertemu dengan beberapa orang yang pernah mengasuhku dulu. Sekedar berterima kasih," jawabku sambil menunjukkan beberapa keping emas yang aku curi dari kamar Rima. "Tentu saja, masuklah. Hati-hati di dalam dan jangan mengganggu pelanggan. Mengerti?" Ia memastikan. "Aku besar di sini. Apa yang tidak aku tahu?" Aku melangkah masuk dengan senyum mengembang. Aku melangkah sambil terus menyembunyikan diri, menghindari orang-orang yang mungkin saja mengenaliku. Suasananya masih sama dari yang terakhir aku ingat. Pasangan pria wanita yang saling tertawa menggoda bising terdengar. Parfum dari aroma mawar, melati, dan campuran alkohol menguar ke seisi ruangan. Dari kumpulan orang-orang itu, akhirnya aku bisa melihat si Praga masuk ke sebuah kamar. Aku berlari menuju ruangan itu secepatnya. Saat tiba di depan pintu, aku mengetuk. "Siapa?" Ia membentak. Aku masih mengetuk. "Sialan mana yang?" Ia tak melanjutkan kata-katanya saat melihatku.
"Hei ayah," sapaku padanya. Aku melipat telapak tanganku membentuk angka 4. Memanaskannya dengan ajian yang kupunya lalu menghujamkannya tepat di ulu hati hingga menembus tubuhnya dengan cepat. Ia ambruk seketika. Saat sekarat ia hanya bisa bersuara seperti hewan yang disembelih. Lalu kutambahkan dengan hujaman di lehernya memastikan ia benar-benar mati. Aku segera kabur melompat jendela kamar. Pelacur yang ia sewa hanya melihat wajahku sekali sebelum aku melompat keluar. Tepat saat aku mendarat, teriakan terdengar. Beberapa hari kemudian setelah kematian ayah, kakek sial datang berkunjung. Ia berpenampilan lebih rapi, kemeja dan celana dengan warna abu yang senada, juga topi bundar putih. Tak lupa sepatu kulit yang menambah kesan necis. Aku yang melihatnya seketika langsung menerjang menyerang. "Kakek sial!" umpatku sambil melayangkan tinju dan tendangan ke arahnya. "Haha, bocah tengik." Ia menghindari setiap seranganku dengan lincah, berbanding terbalik dengan tubuhnya yang rentah. Serangan-seranganku berhasil ia tepis dengan mudah atau ia hindari dengan sedikit gerakan. Aku berdecak kesal. Lalu seperti dijavu, tendangan mendarat kerusukku. "Apa yang kau lakukan?" Ternyata itu Aki. Wajahnya merah padam saat melihatku. "Maaf Ki, dia anak kurang ajar." Aki mencium tangan kakek sial dengan khusyuk. "Tak apa, aku paham." Suara kakek sial lebih berwibawa. "Kemari dan minta maaf pada Kikala. Cepat," perintah Aki dengan nada membentak. Aku berdiri lalu menghadapnya. "Tak kusangka kau adalah orang yang selalu disebut-sebut oleh keluarga ini. Kikala? Kau tetaplah kakek sial untukku," ujarku menantang. "Kusuma!" Aki membentakku. "Biarkan, ayo masuk. Kita selesaikan urusan ini dengan cepat." Kikala berjalan melewatiku dan mendahului Aki. Aku mengekor di belakang mereka. Hari ini diadakan sidang karena kematian ayah. Tak ada yang mencurigaiku. Mereka berpikir aku masihlah bocah yang tak tahu apa-apa. Sebelum sidang dimulai, Kikala menjelaskan mengenai konsep Eyang Putri dan Sang Bakul. Eyang Putri adalah tumbal mati untuk meneruskan pesugihan di keluarga ini. Dia haruslah anak perempuan dan mati dalam keadaan sedang atau setelah mengandung. Sementara Sang Bakul adalah tumbal hidup yang menanggung setiap pemilik ajian yang digunakan oleh setiap anggota keluarga. "Kau tahu artinya?" Aki bertanya padaku yang sedang disidang. "Tak masalah bagaimana ayahmu mati, tapi kaulah yang harus meneruskan bagiannya." Ia melanjutkan kata-katanya. Aku tak menjawabnya dan hanya menatap tajam ke arah seluruh orang di ruangan itu. Aku tahu maksudnya, semuanya jelas. Jika aku mempunyai anak, maka anakku harus meneruskan gelar Eyang Putri sebagai keturunan kelima. Belum lagi anak perempuan selanjutnya harus menanggung menjadi Sang Bakul. Aku menanggung 2 tumbal berturut-turut dalam garis keturunanku, tapi setidaknya satu dendamku terbalas. Di umurku yang ke-17, aku dinikahkan dengan seorang perempuan dengan usia yang sama bernama Ria. Dan dengan itu aku diberi sebuah rumah di luar area kediaman Han. Aku masih ingat anak kecil yang tempo hari menyambutku saat keluar dari hutan. "Bi, saya mencari anak kecil perempuan tempo hari," kataku saat menemui ibunya. "Apa dia akan dibawa ke rumah baru Aden?" Tanyanya memastikan. "Betul, jika boleh, aku meminta izin." "Tentu boleh. Keluarga Han sudah membantu ibu banyak. Sebentar saya panggilkan." Ibu itu pergi lalu kembali dengan anak gadis remaja. "Rupanya bocah itu sudah sebesar ini. Ayo salam," ujar ibunya. Anak gadis itu menyalami tanganku lalu memperkenalkan diri. "Saya Yuyun, Pak," katanya lembut. Oh, ternyata Teh Yuyun nih, masih kecil ya ceritanya ya di part ini. Dan aku membawa Yuyun sebagai rasa terima kasihku padanya karena menyambutku saat pertama kali keluar dari hutan wetan. Ini juga sebagai upaya penyelamatan untuknya, karena apa yang akan aku lakukan dalam beberapa tahun ke depan di kediaman utama akan mengakhiri semuanya. Singkat cerita, Ria melahirkan anak perempuanku yang pertama. Karena aku tahu dia akan mati dalam beberapa belas tahun untuk menanggung gelar Eyang Putri kelima, aku hanya memberi namanya dengan singkat, namanya Dian. Dian diasuh oleh Yuyun, sementara aku membuat istriku sibuk dengan bisnisnya. Saat umurnya cukup untuk mati,
Aku mencari cara agar Dian bisa hamil tanpa harus ada pernikahan. Tanpa aku harus menjelaskan pada Ria, dan sungguh mudah. Remaja wanita memang mudah sekali tergoda. Sisanya, aku serahkan pada Kikala. Setelah semua selesai dan kematian Dian berjalan sempurna, kulihat Yuyun cukup terpukul karenanya. Aku sedikit mengerti jika Yuyun menganggap Dian sebagai adiknya sendiri. Ia mulai mencari siapa dukun yang mengarahkan Dian pada pesugihan janin. Aku biarkan dia berbuat sesukanya. Memang apa yang akan diketahui oleh pembantu seperti dia? Hingga waktu untuk pembalasan terakhirku telah tiba. Jadi begini teman-teman, sekarang terjawab sudah siapa Kusumahan sebenarnya. Tapi apa yang menyebabkan Teh Yuyun membenci seluruh anggota keluarga Han, padahal ia dulu bekerja untuk mereka? Jika yang putri kelima telah terpenuhi, siapa yang akan menjadi sang bakul? Balas dendam seperti apa yang akan Kusumahan lakukan? Bagaimana peran Kikala di balik ini semua? Dendam apabila dibalas hanya akan melahirkan dendam yang baru. Kecuali kita lanjutkan lagi ke cerita berikutnya. Cerita tentang Kusumahan. Dan ini dia. Kematian Yan telah diketahui oleh Aki serta seluruh anggota keluarga utama. Hari ini, aku harus menghadiri pengangkatan Yan sebagai eyang putri generasi kelima. Sebuah aula di bangunan utama telah disiapkan dengan baik. Lukisan Dian terpampang besar di sebuah altar. Di depannya ada seperangkat sesajen. Kikala berdiri di samping lukisan itu. Pakaiannya serba hitam dengan ikat kepala berwarna merah darah. Kitaruban berdiri di sampingnya dengan pakaian serba putih memegang tongkat. Sari, Rima, Arga berdiri berbaris di samping kanan. Citrani, Paman Wikar, berdiri berseberangan dengan anak-anaknya. Tempatku kini berada di samping Paman Wikar. Tempat milik Praga seharusnya berdiri berseberangan dengan Rima, saudari tiriku. Semua sudah hadir, mari kita mulai. Kitaruban membuka upacara pengangkatan. Lalu Kikala berjalan menempatkan dirinya di tengah-tengah. Dia lalu menghadap lukisan Dian, berlutut dan memulai upacara. Setiap selesai satu kalimat, kami akan mengikuti mantra yang Kikala baca hingga pengulangan berakhir di 5 kali, sesuai dengan gelar yang disandang, Eyang Putri kelima. Bau kemenyan menari di seluruh ruangan, disusul wangi melati yang kental. Lukisan Dian mulai bergerak hidup. Sosoknya melangkah keluar dari dalam lukisan dengan perlahan. Kami yang menyaksikan itu berlutut seketika. Ia berjalan mengenakan kebaya putih yang terang. Wajahnya anggun terlihat sangat cantik. Mahkota emas yang dia kenakan menghiasi rambutnya yang tergerai. Ia berjalan ke arahku. Aku tak ingin bergerak. Yang kulihat hanyalah kain batik dengan aksen hijau sebagai bawahan kebaya yang Dian kenakan. Yang kurasakan hanyalah sosok itu mengecup ubun-ubun kepalaku sebelum berubah menjadi ribuan kelopak bunga mawar dan terbang keluar. Hening sebentar, lalu suara Kikala menyudahi semuanya. Selesai. Pengangkatan Eyang Putri kelima telah rampung. Tersisa sang bakul. Kusuma, kau harus menyelesaikannya sebelum kau punya cucu. Mengerti? Kikala menatapku. Jangan memerintahku, kakek sial. Aku berjalan keluar setelah mendengarnya. Mengacukan pandangan dan kata-kata sinis dari semua anggota keluarga Han yang lain. Seberapa besar kontribusiku pada keluarga ini? Statusku sebagai orang luar tak pernah sekalipun dicabut atau berubah. Kupandangi bulan purnama di atas sana.
Entah telah berapa kali ia sempurna hingga malam ini akhirnya tiba. Banyak hal yang harus dilakukan. Bukan hal mudah untuk memenuhi sumpahku. Karena apa yang harus dikejar, selalu harus ada yang ditinggalkan. Aku berjalan menuju bangunan Katilu, tempatku dulu tinggal. 10 orang telah tergeletak tanpa nyawa di ruangan utamanya. Sebelum upacara dimulai, aku membawa banyak makanan yang telah sebelumnya diracuni. Tak lupa ibuku ada di antara mereka. Aku menghampirinya, membelai pipinya yang telah dingin dan busa keluar dari mulut bercampur darah yang juga mengalir dari hidungnya. Mengertilah, Bu, sebab aku sungguh menyayangimu dan tak ingin dirimu lebih menderita lebih dari ini. Tolong istirahat. Aku kirim semua orang untuk menemanimu. Ku tutup matanya, lalu berjalan keluar. Semoga yang selanjutnya berjalan lebih mudah. Aku duduk bersimpu di depan pintu bangunan utama. Sang Hyang Ragandara, Kaulah Kusumahan, ngedek pati, masrah diri. Sudah saatnya mengganti kepalamu. Sosok ular sebesar pohon kelapa dengan kepala seorang nenek merayap keluar dari belakang bangunan utama. Cahaya purnama membuat sosoknya lebih jelas terlihat. Ia mendesis dan mengelilingi dengan tubuhnya. Ayo, kita punya banyak pekerjaan. Aku menjulurkan tanganku padanya dan membiarkannya merobek nadiku, menjilati darahku yang keluar dari situ. Aku berjalan di depan Rega menuju bangunan utama. Saat aku tiba di sana, Kitaruban masih bersila di depan lukisan Dian. Ia menutup matanya, bersemedi. Apa kau yakin melakukan ini? Padahal rasanya baru kemarin dirimu kupungut dari tempat pelacuran. Kitaruban berkata tanpa menoleh. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Anggap saja malam ini adalah bagian dari karma yang telah menunggumu. Balasku. Kitaruban berbalik. Baik. Jika tekadmu telah bulat, mari kita uji seberapa siapnya kau menanggung semua hal tentang nama Han. Ia memasang kuda-kuda, merendahkan tubuhnya. Kedua tangannya terkepal dengan tangan kiri ditaruh di punggung. Semoga istirahatmu tenang, kakek, dan terima kasih. Aku memasang kuda-kuda pula. Telapak tanganku terbuka dengan hawa panas, membuatnya merah seperti bara api. Helaan nafas kami yang ketiga menjadi ancang-ancang pertarungan dimulai. Aku maupun Kitaruban saling berlari mendekat. Rega merayap cepat menyusulku dan menyerang Kitaruban dengan taringnya. Kitaruban mengelak, lalu menyambutku dengan tendangan yang diarahkan ke leherku. Aku mengelak dan membalasnya dengan ayunan telapak tangan ke perutnya. Ia menepuk dengan keras punggung tanganku, membuatnya meleset, memukul kedua lenganku dan meninju dadaku dengan cepat. Aku terpukul mundur. Rega tak tinggal diam. Ia mengibaskan ekornya ke arah Kitaruban. Kakek melompat, memutar tubuhnya, menghindar setelah mendarat. Ia menendang kepala Rega hingga sedikit terpental. Aku kembali maju, menghunuskan jariku yang panas mengarahkan pada jantungnya. Kakek menepis dengan tangannya, bergerak ke kiri dan menendang rusukku. Aku menahan dengan melipat tanganku, memegang betisnya agar terbakar dengan ajianku. Menyadari itu, kakek melompat ke atas kepalaku dengan cengkraman tanganku sebagai pijakan dan melepas tendangan ke kepalaku. Ku lepaskan cengkramanku dan menggunakan lenganku untuk menahan tendangannya. Setelah melepas tendangan, ia memutar di udara dan melepaskan tendangannya sekali lagi. Aku merendahkan tubuhku dan mengangkat kakiku dengan cepat. Kami beradu tendangan di udara. Kakek mendarat dan mengarahkan tendangan lainnya ke betisku, sementara kakiku masih terangkat. Ia berhasil mendaratkan tendangannya dengan sempurna. Tubuhku kehilangan keseimbangan. Sebelum jatuh, aku menaruh berat badanku pada kakiku yang terangkat. Berusaha membalas tendangan kakek yang masih merunduk, ia menahannya dengan tepisan tangan cepat, memukul tepat di bagian belakang lututku. Aku kehilangan rantai serangan karenanya. Sebelum tubuhku benar-benar jatuh, kakek berbalik dan melakukan tendangan tepat ke arah ulu hatiku.
Aku ambruk, terlempar menjauh. "Kau puas?" tanyanya. Aku berusaha bangkit. Leherku perih. Saat ku sentuh, darahku mengalir dari situ. Rega segera menghampiriku dan menjilatinya. Baru aku sadar, setiap serangan yang aku terima dari kakek ternyata meninggalkan luka seperti sayatan benda tajam. Aku senang kakek tidak kehilangan kemampuan kakek setelah berhenti berlatih dari Kikala. Tapi sepertinya kakek tidak mengenalku dengan baik. Ujarku membalasnya. Kakek kaget. Ia ambruk, kemudian menyadari kaki dan kedua tangannya telah terbakar hangus hingga tak bisa digerakkan. Bahkan hampir putus. Ajian Banaspati, sedari awal Kikala mengajarkanku ini, tepatnya saat kau menghukumku di hutan wetan. "Jangan bersedih kakek," aku menjelaskan. "Kemarilah, aku terima karmaku." Setelah ia mengucapkan itu, Rega melahap kepala kakek, menggigitnya hingga terlepas. Ia terpenggal. Rega lalu mengejang ke sana kemari. Ia membenturkan kepalanya ke dinding maupun lantai. Lalu dengan cepat ia melilit lehernya sendiri dengan ekornya dan menariknya hingga terlepas. Kepala nenek-nenek itu kini menggelinding menjauh. Ular tanpa kepala itu mencari kepala kakek. Saat menemukannya, ia menyambungkan kepala kakek ke tubuhnya. Kini Rega memiliki wajah Kitaruban. Ia menegakkan tubuhnya saat tegak. Ia membuka mata maupun mulutnya. Pergantian kepala telah sempurna. Gelindingan kepala nenek-nenek itu sampai di bawah kaki Citrani. Ia melihatku dengan tatapan kebencian yang besar. "Laknat kau Kusuma!" Ia berteriak, membuka sarung tangannya dan menyerangku. Sayangnya Rega menghadangnya. Ia lalu menancapkan taringnya tepat di tubuh Citrani, lalu mengangkat ke udara dan membanting dengan melepaskannya dengan keras. Ya, Citrani tersedak saat tubuhnya terbanting ke lantai. Aku dengan cepat mendekat dan menghunuskan tanganku menembus tepat di kerongkongannya. Seperti ini aku membunuh Praga. Aku memutar tanganku yang menembus lehernya dan mencabutnya, kemudian mengibaskan tanganku yang berlumuran darah. "Rega, bantai semua anggota keluargahan tanpa terkecuali." Aku berjalan pergi keluar bangunan utama. Saat di luar, aku bisa mendengar semua teriakan-teriakan dari Arga, Sari, Rima, dan orang tua mereka. Paman Wikar lolos dan mendatangiku dengan tubuhnya yang terkoyak. "Rupanya kau berhasil." Ia lalu jatuh ke depan, ambruk. Paman Wikar mati dengan tersenyum. Entah apa, tapi selama ini hanya Paman Wikar yang tak pernah menindasku. Aku mengangkat kedua tanganku. Api mulai menjalar di semua bangunan di kediaman Han. "Dan Kusuma, bukan hal seperti ini yang kami harapkan darimu." Aku menoleh ke arah suara itu berasal. Dia ibu dari Yuyun. "Aku menyuruhmu untuk pergi agar tak menjadi saksi." Aku mengibaskan tanganku dan bara api terlempar mengarah pada lehernya. "Ah!" Ibu itu mengerang dengan leher terbakar. Aku membiarkannya untuk mati. "Ibu!" Tak kuduga Yuyun berlari menghampiri dan memeluk ibunya sambil menangis. "Sungguh disayangkan," ujarku melihat pemandangan itu. "Seandainya mereka tidak kemari, maka mereka masih hidup." Aku mengibaskan tanganku dan mengarahkan bara api ke leher Yuyun. Sebelum bara itu menyentuh lehernya, sebuah tangan menepis dan mengembalikan bara yang kulempar. Aku menepis membuangnya dan melihat siapa yang melakukan itu. Seorang kakek dengan pakaian serba putih tanpa alas kaki berdiri melindungi Yuyun. "Aku tidak ada urusan denganmu." Aku mengusirnya. "Tapi aku punya urusan dengan anak ini." Kakek itu menunjuk Yuyun. "Apa kau menginginkan kematian tua bangka?" Aku mengancam. "Lakukan. Mari kita lihat siapa yang menginginkan kematian malam ini." Ia membalas dan berjalan mendekat. "Kau yakin?" Kikala tiba, entah dari mana, dan menjawab kata-kata kakek itu. Kakek itu berhenti mendekat
Ternyata kau, ujarnya. Siapa lagi? Sepanjang wilayah yang agung, hanya ada kita berdua yang setara. Kikala berkata sambil membuka kedua lengannya. Untuk makhluk seperti kita, bukankah sia-sia jika saling bertarung lagi? Biarkan masalah ini diselesaikan oleh siapa yang terlibat. Kau dengan anak perempuan itu, aku dengan anak laki-laki ini. Kikala menepuk pundakku. Aku meragukan janjimu, Kala, ucap kakek itu. Salahmu yang mengikat diri di pegunungan itu. Seandainya haus darahmu dapat ditekan, kita bisa bertarung dimanapun. Kikala seperti menantang kakek itu. Kupastikan kematianmu suatu saat nanti, Kala. Kakek itu berbalik, memegang tangan Yuyun. In pergilah, Wuh. Kikala mengangkat tangannya dan disambut oleh makhluk besar berbulu yang memegang sabit. Urus dia, Ludra. Ya, makhluk itu mengayun sabitnya mengarah pada kakek yang dipanggil Lawuh. Lalu, sesuatu menahannya. Sesuatu itu seperti asap hitam yang membentuk tubuh manusia. Tinggalkan mereka, Ayi. Kilawuh memerintahkan makhluk tadi untuk mundur. Kau yakin? Makhluk itu menjawab. Lalu perlahan ia mengubah tubuh dan wajahnya. Ia mirip denganku. Aku perhatikan makhluk itu. Perasaan ini, aku seperti bercermin. Kikala mengusap wajahku, membuatku tersadar. Tanpa mengatakan apapun. Sampai jumpa, ucapnya sambil tersenyum lebar. Aku sedikit mundur. Itu bukan senyuman tapi sayatan yang melintang dari ujung telinga kanan ke ujung telinga kiri. Lalu tanpa aku sadari, sebuah kereta kencana yang ditarik oleh belasan anjing hitam besar tiba dan membawa Yuyun pergi. Sementara Kilawuh dan makhluk yang dipanggil Ayi juga mundur, menghilang begitu saja. Dan begitulah cerita tentang Kusumahan. Dan istriku pun sekarang bertanya nih, kenapa ya? Saat melihatku termenung. Tidak, tak apa, hanya teringat sesuatu, jawabku sambil mengambil cangkir teh yang ia bawa. Masih merindukan Ria? Ia menyelidik. Berhenti. Berhenti bercanda. Kau bisa membunuhku dengan candaanmu. Sungguh mengelikan. Mana mungkin aku merindukan wanita yang telah aku tumbalkan sendiri. Siapa tahu, jika dibandingkan denganku, bukankah dia jauh lebih baik? Wanita memang suka sekali membandingkan. Tapi, hanya kau yang mempunyai tatapan mata yang sama denganku. Kau hidup sepertiku. Kau adalah aku adalah kamu. Apalagi? Aku menjawabnya. Ia tersenyum. Berhenti menggodaku, tua bangka, katanya sambil berlalu pergi. Aku merindukan masa-masa kita di gedung pelacuran itu. Aku bergumam agar ia tak mendengarnya. Memang, jika dibanding dengan Ria, Sri jauh kalah telak. Tapi sebagai sesama anak yang lahir dari pelacur, aku maupun Sri saling memahami. Apalagi tradisi keluargahan dapat ia terima dengan mudah. Aku berjalan keluar kamar. Malam ini terlalu tenang. Binatang malam bahkan membisu. Aku membuka kamar Kara dan melihatnya telanjang di atas seorang laki-laki. Bukankah ayah bisa mengetuk? Ia bertanya dengan nafas tersengal. Kau harus lebih berhati-hati dan jangan lupa buang mayat itu dengan rapi. Aku menunjuk laki-laki telanjang kering yang sedang ia nikmati. Sialan, aku kelepasan. Kara berhenti saat melihat laki-laki itu. Kontrol lebih baik lagi. Kau terlalu membuang nyawa. Sebelum selesai ia memotong. Manusia terlalu berharga dan harus digunakan dengan baik. Aku tahu ayah, aku tahu. Ia turun dari ranjang dan menyalakan sebatang rokok. Jawab Kara. Pakai bajumu sebelum Rati melihatmu telanjang. Aku berbalik dan memperingatkannya. Hihihi, jika dia ingin menikmati tubuhku dengan senang hati aku akan memberikan kenikmatan untuknya. Jawabnya dengan tawa yang tertahan. Aku tak menjawab dan turun. Aku perlu memeriksa sang bakul. Namun baru saja aku menginjak tangga pertama, aku melihatnya sedang berjongkok makan sesuatu di lorong.
Setelah aku perhatikan, aku mengambil sesuatu di mulutnya. Jangan makan lagi anjing penjaga. Ini sudah kelima kalinya ayah mengingatkanmu. Dia menunduk terdiam, lalu mengusap perutnya yang buncit. Kau lapar? Tanyaku. Ia mengangguk. Baik, apa yang ingin kamu makan? Tawarku. Ia menunjuk seekor anjing penjaga di luar. Tidak, aku pergi meninggalkannya yang menangis. Aku turun menuju ke belakang rumah, duduk di kursi panjang dan menyalakan rokokku. Aku banyak berpikir. Aku tak meragukan apa yang sudah aku bangun selama ini. Aku sama sekali tak menyesal tentang apa yang telah aku mulai. Hanya menyayangkan bahwa mungkin orang yang paling keras menentang adalah bocah perempuan yang dulu menyambutku saat keluar dari hutan wetan. Yuyun kecil itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kau gugup? Kikala muncul dari samping. Apa yang terjadi padamu jika seluruh keluargaan mati? Tanyaku tanpa menoleh padanya. Tentu saja mencari keluarga lain. Memang apa urusanku? Jika aku marah, seharusnya aku marah 40 tahun lalu saat kau membantai anggota keluargamu sendiri. Ia tertawa sambil memegangi perutnya. Lalu, untuk apa kau melakukan semua ini? Aku penasaran dan menatap matanya. Jangan naif bocah tengil. Untuk makhluk abadi sepertiku, kebosanan adalah hal yang tak bisa dikalahkan. Jawabnya sambil masuk ke dalam rumah. Kakek sial, umpatku. Aku sudah berubah. Aku bukan lagi bocah. Ingat itu. Lanjutku. Berhenti. Aku bisa mati tertawa. Ia terbahak-bahak sambil terus berjalan menjauh. Yuyun, mari kita lihat sejauh mana tekadmu. Sudahkah mereka selesai bersiap? Apakah ini akhir dari semuanya? Mampukah Teh Yuyun membuktikan tekadnya untuk membantai Han dan Kikala? Cari tahu di bagian berikutnya ya teman-teman ya. Tapi ini ada spoilernya nih, ada bocorannya ya. Seorang perempuan muda menemuiku tiba-tiba. Setelah kami saling berbicara selama beberapa saat. Tidak semua yang ada di keluarga Han sejahat yang kamu pikir, Kata-katanya sudah percaya. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Jangan kemana-mana, kisah ini masih panjang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.